Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Amma ba'du ayuhan nas, ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya tetap berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah bertakwa. Dan marilah kita semuanya sebagai seorang muslim berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Yang semula hanya sebagai seorang muslim, mari kita tingkatkan keadaan kita sebagai muslim meningkat menjadi mukmin, yakni orang yang beriman. Setelah kita semuanya bisa menjadi orang yang beriman, mari kita sama-sama berusaha meningkatkan lebih tinggi lagi tingkatannya dari seorang muslim, kemudian seorang mukmin, lalu menjadi seorang yang muhsin. Dan puncaknya marilah kita semuanya berusaha untuk meraih titel tingkatan yang paling puncak, tingkatan yang paling puncak, titel yang paling agung di hadapan Allah adalah muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dan cara untuk menjadi orang yang bertakwa sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita tinggal membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Untuk mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran, tingkatkan ilmunya untuk mengetahui setiap ayat yang dia baca. Apalagi ayat-ayat tersebut dibaca di dalam sholat-sholat kita. Kita harus paham apa yang kita baca dalam sholat. Harus tahu maknanya, harus tahu isinya. Itu yang akan membuat kita bisa khusyuk di dalam sholat. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana sering disampaikan di mimbar ini, bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari zat yang maha mulia, Tuhan seluruh alam, Rabbul Alamin, yang bernama Allah yang maha mulia, Al-Karim yang maha mulia, dibawa firman-firman Allah atau wahyu Allah yang bernama Al-Quran ini oleh Allah menurunkan kitabnya yang paling mulia di antara semua kitab-kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran. Lalu Al-Quran, kitab yang mulia tadi, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, salah satu malaikat Allah yang merupakan malaikat yang paling mulia.
Lalu diturunkanlah Al-Quran yang mulia tadi dari Allah yang maha mulia melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat, kepada satu manusia yang mulia, yang paling mulia di antara manusia, yaitu manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, di permulaan khutbah tadi disampaikan sepenggal dari surat Al-Muzammil, salah satu surat yang di dalam Al-Quran nomor urutnya adalah nomor 73, tetapi dia turun menurut pendapat, menurut keterangan para ulama, turunnya adalah nomor 3 sesudah surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, lalu surat Al-Muzammil ini tadi. Di dalam permulaan surat Al-Muzammil tadi, saudara, Allah Ta'ala berfirman, di permulaan surat Al-Muzammil tadi Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud dengan Al-Muzammil, kalau kata-kata ya ayyuha kita sudah sering mendengarkan dan tahu artinya, maknanya wahai orang yang, itu ya ayyuhalladzi. Kalau bunyinya ya ayyuhalladzi, di sini bunyi ayatnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuha, wahai al-muzammil, orang yang berselimut. Kata al-muzammil biasanya diartikan yang berselimut, sementara sebagian yang lain para ulama dari kalangan ahli bahasa maupun ahli tafsir menerjemahkannya, mengartikannya orang yang dibebani. Karena kata-kata al-muzammil berasal dari kata izmil. Izmil itu artinya orang yang dibebani. Nah, saudara sekalian, yang dimaksud dengan orang yang berselimut itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu ayat ini dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita sedang tidur di rumahnya dalam keadaan berselimut, karena baru saja beliau berlari-lari dari suatu tempat menuju ke rumahnya karena habis melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ada suara dari langit yang manggil nama beliau, "Hei Muhammad, hei Muhammad." Beliau melihat ke atas, ternyata malaikat yang besar sekali, malaikat Jibril yang menampakkan wujud aslinya, yang kalau kakinya berdiri di bumi ini, kepalanya di langit sana, besar sekali. Nabi kita ketakutan, lari pulang ke rumah. Kata menurut riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau masuk ke rumahnya dan minta diselimuti oleh istri beliau, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, ketika beliau baru saja berselimut karena ketakutan, datang lagi malaikat Jibril memanggil, "Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut." Maksudnya wahai orang yang sedang asik tidur. Jangan ada di antara saudara yang sedang mendengarkan khutbah tidur ya. Saya tunggu bangunnya sampean. Yang sebelahnya menyenggol temannya yang tidur. Kata Al-Quran, kalau kita mendengarkan khutbah tidur, itu Jumatnya sia-sia. Gak dapat pahala, capek, gak dapat pahala. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang asik tidur, kum, bangunlah kamu, kumil laila, bangunlah kamu di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit saja. Sedikit saja kamu boleh tidak bangun, kamu boleh tidur, tapi sedikit saja. Kamu bangun di malam hari, seberapa lamanya bangun, nisfahu, separohnya, separuh malam. Awingkus minhu, atau kurang darinya, kurang dari separuh malam, qalilan, sedikit, kurang sedikit dari separuh malam, yakni sepertiga malam. Auzid alaihi, atau tambahi atasnya, tambahi atas separuh malam tadi, yakni seperdua malam jadinya. Tambahi dari separuh malam, yakni menjadi 2/3 malam. Jadi kata Allah, bangunlah wahai Muhammad yang sedang tidur, untuk melakukan apa? Untuk melakukan sholat di malam hari. Kumil laila, bangunlah kamu di malam hari untuk sholat. Jadi ini adalah perintah pertama untuk sholat, tetapi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan belum diumumkan untuk seluruh umatnya.
Di waktu itu para sahabat tidak ada yang sholat. Hanya Rasulullah SAW sendiri yang melaksanakan amalan sholat selama 2/3 malam, sepertiga malam paling sedikit, separuh malam, sebanyak-banyaknya 2/3 malam. 5,5 jam setiap malam Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk sholat malam. Kita bertanya pada diri kita sendiri, berapa lama kita sholat malam? Tarawih saja setengah jam itu makmumnya sama ya, masjidnya diomelin. Jangan sholat tarawih di Masjid Nurul Hidalah sana, kelawasan imamnya. Lalu kita mau cari pahala dari mana, saudara? Dari mana? Nabi aja diperintah, bangunlah kamu Muhammad di malam hari, nisfahu separuhnya, separuh malam, awingkus minhu qalila atau kurang darinya, kurang dari separuh malam sedikit, yakni sepertiga malam, auzid alaihi atau tambahi atasnya, atas separuh malam, sehingga menjadi 2/3 malam. Kemudian perintah Allah berikutnya, selain memerintahkan Nabi kita untuk sholatul lail atau qiyamul lail yang hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW, tetapi sunnah bagi umatnya. Lalu perintah yang kedua apa? Warattilil Qur'ana tartila. Warattil dan tartilkanlah, bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Ya warattilil Qur'ana, dan tartilkanlah Al-Quran itu tartilan, dengan setartil-tartilnya. Bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini berlaku untuk seluruh umatnya, termasuk kita semuanya. Kalau kita sholat, janganlah kita membaca surat Al-Fatihah itu seperti orang yang keburu mau ngapain gitu. Baca Al-Fatihah cuma berapa menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali tadi kan napas Al-Fatihah selesai. Itu enggak ada artinya kita sholat pakai kayak gitu tuh. Enggak ada pahalanya, enggak diterima oleh Allah. Yang bilang bukan saya, yang bilang Rasulullah SAW. Waktu ketika ada seorang sahabat datang sholat di masjid 2 rakaat, lalu datang memberi salam pada Nabi. Irji fasolli, kembali kamu ke tempat kamu sana, sholat lagi kamu. Diulang lagi sholat 2 rakaat. Pada itu sholat tahiyatul masjid. Sholat lagi 2 kali, 2 rakaat. Selesai sholat, datang lagi memberi salam, assalamualaikum. Kamu kembali lagi ke tempat kamu sholat sana. Sholat lagi kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat 2 rakaat, sudah sampai salam. Diulang sampai 3 kali, suruh balik. Lalu dia akhirnya ketika diperintah yang keempat kali, dia menjawab, ya Rasulullah, saya sholat bisanya seperti ini ya Rasulullah. Lalu beliau mengajari tata cara sholat yang baik dan benar. Jadi saudara sekalian, dari 5 ayat ini tadi, dari 4 ayat ini tadi kita dapat pesan dari Allah Ta'ala bagi kita semuanya yang ingin memahami Al-Quran, bahwa kita hidup ini disuruh mengamalkan Al-Quran saja sebenarnya. Kau mau jadi presiden, kau mau jadi menteri, kau mau jadi apa terserah, tapi amalkan Al-Quran dalam kehidupanmu, sebagai apapun antum, sebagai apapun anda. Untuk itu pelajari Al-Quran dengan baik dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni dengan perlahan-lahan, jelas setiap bunyi hurufnya dan bisa dipahami maknanya. Itulah bacaan Al-Quran yang tartil. Dan perintah yang kedua adalah sholat malam. Karena Al-Quran ini berisi perintah-perintah Allah yang tidak ringan untuk dilaksanakan, berisi larangan-larangan Allah yang tidak mudah pula ditinggalkan. Maka dari itu bekalilah diri kita dengan banyak sholat malam, dengan banyak sholat tahajud di malam hari. Walaupun kemampuan kita paling sedikit cuma bisa 3 rakaat, 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir, enggak apa-apa. Tapi itu harus terus menerus, dawam, adwam, kekal. Jangan hari ini sholat besok enggak, hari ini sholat besok enggak, jangan begitu. Demikian saudara sekalian pesan dari Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Mari kita bangkit membela Islam dan muslimin, bukan membela presiden, bukan membela siapa-siapa, tapi yang kita bela adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Islam, aturan Allah, dan Al-Quran, firman Allah, dan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, hendaknya itu yang kita jalankan dalam hidup ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anjil muslimina fi Iran, Allahumma anjil muslimina fi Palestin, Allahumma anjil muslimina fi sa'iri biladil muslimin, Allahumma anjil muslimina fi Indonesia, Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Indonesia, Allahumma alaika bil kafati wal musyrikin, Allahumma alaika bil munafikin, Allahumma alaika bil dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.